Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Ketemu lagi dengan aku Rio Purba. Terima kasih masih stay tune teman-teman. Kali ini kita bakal bahas duit, ya cuan. Jadi ini bukan ceritaku tapi ya, ini ada yang sharing ya di grup Rumpi Design dan ceritanya cukup menarik dan inspiratif ya. Terutama buat teman-teman yang freelancer ya. Kalau aku bisa simpulkan sih, kita berkarya itu bukan karena duit, tapi karena love, passion ya. Jadi kita berkarya karena kita suka ya, dan nanti duit akan mengikuti, gitu nggak? Nah langsung aja kita cek ya ceritanya. Aku belum baca semua sih, aku tadi baca awal beberapa thread ya, takut nanti suatu sharingnya ke kalian itu nggak surprise sih, jadi makanya aku nggak baca selanjutnya, paling dua bagian aja tadi ya. Kita baca dari atas ya. Ingin bercerita tentang bagaimana aku yang bukan siapa-siapa ini dihubungi oleh Adobe sampai deal di kontrak dan dibayar 6.000 US dollars. Tapi apakah ada yang mau mendengarkan? Oke, dia kayaknya mancing dulu di awal ya. Ternyata itu dapat retweet banyak cuy, dapat likes-nya puluhan ribu. Nah dari situ dia bak gayung bersambut, kayak anak sastra udah mulai nih ya. Bak gayung bersambut itu dia langsung melanjutkan thread yang udah dia buat di awal. Wah, karena ternyata ada yang mau dengerin, aku coba cerita pelan-pelan ya tentang bagaimana aku dihubungi, meeting online sampai tanda tangan kontrak, kemudian dibayar beberapa dolar untuk membeli onigiri selama 1 bulan. Next. Jadi, nama saya Kevin. Oke, ini Mas Kevin ya. Kalau Mas Kevin nonton, halo Mas, terima kasih ya, inspiratif sekali ceritanya. Oh ya, tapi belum aku baca ya, nanti lu. Kita lanjutkan dulu ya Mas Kevin ya. Saya anak pertama dari 4 bersaudara yang kebetulan dapat rejeki untuk tinggal di Jepang. Soal gimana bisa tinggal di Jepang nanti kalau senggang bikin treat lagi ya. Tapi di sini mau fokus cerita gimana perjalanan saya kerja sama Adobe. Bukan kerja di Adobe ya, tapi kerja sama Adobe. Berawal dari saya yang suka fotografi ini mencoba mengikuti sebuah kontes foto Lightroom yang diadakan oleh Adobe dan JNTO ya. JNTO, Japan National Tourism Organization. Nah, ini dia posternya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim dalam nama Tuhan Yesus. Oke, mantap ya. Ini Explore Japan Lightroom Contest. Oke, ini kontes teman-teman ya. Kontes Adobe Lightroom kayaknya sponsornya. Oke, kita next. Nggak ditulis juga hadiahnya apa. Karena di akhir kontes juga ternyata emang nggak ada hadiahnya dong. Oke, nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa, pikirku seenggaknya kalau menang, kan siapa yang nggak bangga gitu menang kontesnya Adobe. Betul juga teman-teman. Nah dari sini kita belajar nih ya, kalau ikut kontes itu karena kita pengen mengasah skill, mencari pengalaman, experience ya kan. Siapa tahu menang walaupun nggak ada hadiahnya gitu. Nah, jadi kontesnya sendiri dibagi jadi 2. Kontes ngedit foto yang udah disediain sama Adobe. Oke. Kontes ngedit foto kita sendiri yang pokoknya foto tersebut diambil di Jepang dan dibagi di beberapa subkategori. Ada 6 deh kalau nggak salah, dan saya ikuti sekalian aja 6-6-nya. Oke, jadi yang foto yang ini, yang kita foto sendiri dan kita edit sendiri, itu ada 6 kategori. Biasanya kalau kontes fotografi itu misalnya kategori subkategori untuk alam ya, landscape, atau subkategori untuk hewan, atau untuk sosial, people ya. Nah, itu beberapa contohnya aja ya. Dan di sini ada 6 kategori dan dia semua ikutin 6-6-nya cuy. Next, dengan bekal pengetahuan ngedit foto dari Universitas YouTube. Wih, menarik ya. Universitas YouTube. Saya mencoba bersaing dengan para master-master dari seluruh dunia yang ternyata juga ikutan dong woi. Tapi ya saya nothing tulus sih ya. Saya lakuin sebaik yang saya bisa. Di bawah ini adalah 6 editan saya tersebut. Oke, kita cek. Wih, gila sih cuy. Ini wih gila cuy. Gila. Aku pikir ini malah Adobe ya foto dari Adobe terus kita tinggal edit ya. Ini ternyata enggak. Aku baru sadar ini 6 foto. Berarti ini 6 kategori yang tadi dijelasin ya. Di kategori kedua itu si pesertanya ngambil foto sendiri, terus mereka juga ngedit foto sendiri. Gokil cuy. Ini bagus sih. Oke, kita next dulu. Singkat cerita, setelah pengumuman lomba yang ditunggu-tunggu, mulai patah semangat juga sih, karena demi apapun, ya demi dewa. Ketahuan ya suka nonton India di Antv ya.
Demi apapun bagus-bagus banget loh editan yang lain ternyata ya. 11 Maret 2020, oh ternyata tahun ini cuy. 11 Maret 2020, foto saya muncul nggak tuh di paling atas sendiri. Menangit apa sih menangit nih? Menangis ya mungkin, menangis rasanya demi apapun pulang kerja sepanjang perjalanan nangis karena terharu bangsat. Menang nggak tuh? Waka, nggak nangis, nggak nangis di rumah karena malu diliatin teman serumah. Oke, ini kelihatan sih ya excitednya sampai nulis juga nggak karuan nih kayaknya si Kevin nih ya. Oke, ini contohnya, ini screenshotnya dia lihat di situs atau halaman landing page dari kontesnya tadi, dan foto dia ternyata nampil di urutan pertama cuy. Di sini diceritakan. Ini sebentar ya sebelum kita lanjutkan. Ini aku suka sih ya teman-teman. Komposisinya itu ya, aduh aku nggak tahu sih sebutan yang ininya itu ya. Simbol itu yang kayunya itu, komposisinya itu ya semua ke tengah ya, rata tengah dengan gunungnya. Ini gunung apa sih? Gunung Fuji ya? Nggak tahu sih ya. Tapi ini bagus cuy, Pramudia Kevin ya, Pramudia Kevin. Lanjut, nggak cukup sampai di situ, scroll ke bawah lagi niatnya ngecek pemenang yang lain juga. Demi apa ternyata ada foto saya yang lain lagi dipilih sama sponsor yang lain. Mau meninggal aja tuh. Mau meninggal aja. Gokil sih ya. Oh ini fotonya yang kedua tadi ya, ini yang ada bunga sakura terus ada danau ya. Oh iya gokil. Ini dipilih oleh sponsor, oke. Yang tadi kurasa dipilih oleh Adobe pemenang utama, terus yang ini dipilih oleh sponsor. Oke, nice ya. Tapi sekali lagi ya, walaupun foto saya bahkan kepilih 2 kali, ternyata memang gak ada hadiahnya sama sekali. Tapi demi apapun saya sudah bersyukur sekali karena menang. Terus di kontrak Adobe-nya kapan dong? Ya, oke, ini masuk ya. Wait, abis ini ternyata emang rencana Tuhan gak ada yang tahu. Oke, kita lanjut ya. 20 Maret 2020, 9 hari setelah pengumuman, hampir 2 minggu, tahu-tahu ada email masuk tuh dari Mbak Catherine yang ngakunya product manager Adobe. Siapa nih, tipu-tipu apa ya pikirku, karena ditulis langsung tuh mau dibayar $6.000. What the f***? Like what? Yes, $6.000 dong. $6.000 dong. Oke, ini screenshot dari emailnya ya. Ini Adobe Lightroom Project. Hello Kevin, my name is Catherine Eisman and I work with Lightroom team to develop the in-app tutorials and discovery files. I found you via the Explore Japan contest, and when I visited your IG page, I knew that I wanted to work with you. I would like you to write 20 tutorials, create 40 discovery files, make 2 social media posts for $6,000 by May 8, 2020. What the F word? Gokil men. Oke, sebentar. Jadi sewaktu ini di-share di grup Rumpi Design, aku pikir setelah aku baca juga sekilas di atas, aku pikir awalnya fotonya itu dibeli sama Adobe. Tapi ternyata enggak. Ternyata si Catherine ini, tim dari Adobe Lightroom, itu suka dengan hasil dari jepretan dan editan dari si Kevin. Dia lihat itu karya yang menang itu di kontes, dan dia kunjungin IG atau Instagram dari Kevin ini. Dan dia lihat Instagram dari Kevin, wait, Pramudia Kevin, cuy. Pramudia Kevin. Kita coba kunjungi. Wih, gokil cuy. Gokil cuy. Bling-bling ya kayak gitu ya. Tapi sayangnya memang agak campur-campur ya Mas Kevin. Yang kayak gini-gini dicampur dengan yang like kayak gini ya. Tapi sih, waduh ini keren-keren habis ini. Kalau bisa kita buat kayak gini di Lightroom ya. Aku memang nggak menguasai Lightroom sih teman-teman. Wih, ini gokil. Nah, jadi singkat cerita, karena si Catherine itu melihat Instagramnya Kevin Pramudia ini, ya, dia tertarik untuk bekerja sama, meminta si Kevin ini untuk membuat tutorial, ya, tutorial menggunakan Adobe Lightroom untuk membuat social media post.
Oke, ini aku semakin penasaran sih ya, kita lanjut dulu. Ini ternyata nggak main-main, saya yang sama sekali belum pernah online meeting seumur hidup, sekalinya online meeting langsung sama Adobe. Rambut disisir rapi dong, kayak aku dia. Pokoknya udah kayak anak kecil abis mau main sore-sore tuh ditinggal bedakin aja. Udah terobos aja lah, yang penting yakin. Oke, ini screenshotnya untuk meeting dan wes. Wow, keren, keren, keren. Oke, kita next. Ditanya-tanya deh tuh, kenapa suka fotografi, sehari-hari ngapain, belajar fotografi sejak kapan. Saya kerjaan aslinya itu di sini pengelasan robot juga, saya ceritain jujur. Wow, ternyata Kevin di Jepang itu kerjanya pengelasan robot ya. Itu juga dia ceritain cuy. Karena di awal udah diwanti-wanti sama dia, tolong jawab semuanya jujur. Untung nggak ditanya, udah move. Untung nggak ditanya, udah move on belum? Oke. Next ya. Pokoknya akhirnya di akhir meeting terjadilah kesepakatan untuk membuat discovery files dan 20 tutorial editing untuk Lightroom dengan website yang udah disediain sama mereka. Kira-kira kayak di bawah ini kalau buat tutorial dari awal alias ndasku memecah. Oke, contohnya pura-pura ini judul. Singkat cerita nih, setelah perjuangan berdarah-darah ngerjain tutorial setelah pulang kerja jam 7 malam sampai kadang jam 3 pagi, puji Tuhan alhamdulillah tuh, gak tahu gimana kelar juga akhirnya 15 tutorial dengan berbagai level. Oh I see, oke. Dan ini juga ada sistem reviewnya teman-teman. Submitted for review kan, yang di atas itu kiri, pojok kiri itu udah approved. Untuk discovery file sendiri kalau ada yang belum tahu, jadi ini tuh semacam tutorial cuman tanpa kata-kata. Jadi cuma diliatin proses editing dari awal sampai akhir dan bisa kalian temuin di aplikasi Lightroom kalian loh, entah dari HP atau PC. Oh, aku baru tahu nih jenis tutorialnya gitu ya. Discovery files itu kayak tutorial kita tapi nggak ada ngomong ya. Kayak yang selama ini kita lihat di Instagram kali ya, orang share di IG story cuma ada musik doang ya atau terus time lapse gitu ya. Wow, ini keren sih. Dan selesai nih ceritanya. Anyway, saya fallback juga semuanya yang dari tadi nggak follow karena saya suka berteman walaupun nggak punya teman. Kalau aku follow di fallback nggak nih ya sama Mas Kevin? Sebuah fakta unik yang lain, saya menang lomba ngedit Adobe tapi pakai Adobe bajakan. Ya Allah. Yalah, maaf Adobe. Tapi saya cerita hal ini juga kok waktu meeting online. Dan malah akhirnya saya dikasih gratis Lightroom Ori penyimpanan 20 TB selama 1 tahun. Gokil coy. Wow. Kalau ditanya $6.000 buat apa? Saya jawab buat jadi anak yang sedikit berguna bagi keluarga. Dari semua pencapaian ini, chat dari bapak saya ini adalah salah satu puncak kebahagiaan saya. Oke, kita baca. Selamat pagi Mas Kevin. Puji Tuhan Mas, berkat kiriman uang dari kami, rintisan untuk menjadi pengusaha produk herbal telah terrealisasi. Dan semoga hal ini menjadi ladang ibadah buat kamu dan masa depan kamu. Sehingga kedepannya kamu lebih tambah sukses dan mulia di mata Tuhan. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas, Bu. Kamu telah berhasil mewujudkan salah satu mimpi terbesar Bapak. Sekali lagi terima kasih anakku. Wow. Keren cuy. Jadi terharu cuy. Oh I see. Jadi ini kayak perjanjian kayak gitu ya. Jadi bapaknya Mas Kevin itu pengen buat usaha produk herbal kayak gitu ya, dan Kevin memberikan mungkin beberapanya gitu ya dari $6.000 itu untuk sebagai apa sih ya, modal mungkin atau apalah gitu ya. Tetapi ini wah, ini keren banget sih ya. Next, walaupun begitu bapak nggak pernah tuh bikin saya jadi story WhatsApp kayak aduh, di mana-mana ibu yang kayak gitu Mas Kevin ya. Kalau bapak ya nyari duit aja cuy ya. Wow, ini keren sih ceritanya. Ini banyak ya oh, nama style itu cyberpunk ya, cyberpunk. Tetapi kalau aku lihat cyberpunknya Mas Kevin itu kayak mulus gitu ya, smooth gitu teman-teman. Ya enak dilihat gitu ya teman-teman. Oke, itu dia teman-teman, agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan kalian nggak bosan ya. Ini ceritanya inspiratif sekali ya. Kesimpulan yang pengen aku bilang ke kita adalah kesempatan itu datang dari banyak hal teman-teman. Jadi sering sekali kita orientasi berkarya kita itu money oriented ya teman-teman. Jadi kita mau berkarya padahal kita baru mulai nih, kita baru belajar, tapi ketika ada kesempatan supaya kita berkarya tetapi nggak ada duitnya, kita malas jadinya.
Jadi kan kita karyanya itu money oriented ya, bukan karena passion oriented atau love oriented ya, tetapi karena uang gitu. Kalau seandainya Mas Kevin itu berpikirnya seperti itu, dia udah kerja kan, dia udah kerja, udah punya penghasilan dan pasti capek lah ya. Pulang kerja jam 7 tadi diceritain. Terus kalau seandainya dia nggak ikutan, ya kalau dia ikutan nggak dapat apa-apa gitu ya. Kalau dia nggak ikutan ya juga nggak dapat apa-apa kan gitu, sama aja. Ya udah gitu. Ngapain aku capek-capek kayak gitu ya. Tetapi teman-teman dia ada niat karena mungkin ada rasa cinta ya, ada rasa passionnya di situ. Memang suka fotografi, jadi dia ikuti kontesnya walaupun tidak ada uangnya. Nah teman-teman juga mungkin begitu ya. Kalau misalnya kalian ada kesempatan datang, misalnya ada klien, ini case-nya kalian baru mulai ya, misalnya kalian dapat klien tapi kliennya cuman bisa bayar murah atau gratis, project 2M ya. Makasih Mas, makasih Mbak. Atau kasusnya seperti ini ya, ada sayembara tapi sayembaranya nggak dapat duit, tetapi teman-teman dapat ininya ya, dapat trafficnya, dapat exposure-nya. Seandainya Mas Kevin nggak ikut ya dan dia nggak menang di situ ya, yang nggak dapat kesempatan luar biasa ini loh. Jarang-jarang nih dikontak langsung sama Adobe gitu. Networkingnya sih paling berharga menurut aku ya. Kalau nanti suatu saat ada apa-apa keperluan, kita bisa kontak orang yang di Adobe-nya itu, orang dalam cuy. Orang dalam kita kontak, tanya-tanya misalnya seputar apa, magang, internship segala macamnya. Kita udah punya networking ke dalam Adobe gitu. Nah, dan itu sangat-sangat berharga sih. Jangan lupa share video ini supaya semakin banyak orang yang dapat inspirasi, dan terutama buat lo, buat kamu Mas Kevin, ceritanya keren banget ya. Karya kamu juga keren banget. Semoga ke depan semakin ada kesempatan-kesempatan yang luar biasa yang datang ke kamu Mas Kevin. Good job, nice job, great job. Oke, itu aja teman-teman. Terakhir, sebagus-bagusnya desain ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, buat apa takut berkarya? Aku Rio Purba, see you guys on the next video.